Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pelanggaran HAM. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 nomor 39 tahun 99, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan hak asasi manusia berdasarkan ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrat dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan keberadaan HAM di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan dengan peraturan-peraturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan pada negara yang bermuara demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena walaupun sebenarnya perangkat-perangkat yang ada dirasa sudah cukup memadai, tetapi realitanya hukum masih belum menunjukkan keadaan seperti yang diharapkan. Selanjutnya bagian perumusan masalah. Yang di bagian perumusan masalah ini yang dibahas tuh yang pertama apa itu pelanggaran HAM. Nah, yang kedua itu apa contoh dari pelanggaran HAM yang berskala besar. Yang ketiga, apa contoh dari pelanggaran HAM yang berskala kecil. Yang keempat, bagaimana pendapat masyarakat sekitar mengenai pelanggaran HAM. Selanjutnya bagian tujuan penulisan. Di bagian tujuan itu yang pertama untuk mengetahui tentang apa itu pelanggaran HAM. Yang kedua, untuk mengetahui contoh-contoh dari pelanggaran HAM yang berskala besar. Yang ketiga, untuk mengetahui contoh-contoh dari pelanggaran HAM yang berskala kecil. Yang keempat, untuk mengetahui respon masyarakat mengenai kasus dan kejadian pelanggaran HAM di Indonesia. Nggak bisa. Ada mulai itu. Selanjutnya ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara ilmiah oleh alam semesta, Tuhan, ataupun Allah. Hak asasi manusia di Indonesia diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nama udah di... Selanjutnya adalah sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia itu dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara ilmiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Hak asasi manusia di Indonesia diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian Hukum dan HAM mengurus hal-hal terkait hak asasi manusia di dalam pemerintahan, sedangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM didirikan pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1993, yaitu lembaga hak asasi manusia nasional di negara ini. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada saja halangan dalam pelaksanaannya. Salah satu halangan tersebut adalah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, bahkan perselisihan antara kelompok. Kasus pelanggaran HAM ini dibagi menjadi dua, yaitu kasus berskala besar dan kasus berskala kecil.
Salah satu kasus berskala besar yang terjadi di Pulau Lombok adalah kasus Jai Transito, Lombok. Seseorang asli Sasak yang memperoleh pengetahuan mengenai Ahmad Diah dari Surabaya. Peristiwa yang dilakukan dengan adanya perusakan dan pembakaran masjid. Kekerasan yang terjadi pada tahun 2001 di Dusun Sembielen, Kecamatan Praia di Lombok Barat. Tercatat banyak rumah dihancurkan dan dijarah. Setelah melakukan beberapa wawancara dan kunjungan, kami langsung ke Wisma Transito. Kami menemukan bahwa saat ini situasi dan kondisi bagi jemaah Ahmadiyah di sana sudah aman dan tenang. Selain itu, akses kesehatan tidak lagi menjadi masalah. Semua pengungsi sudah terdaftar BPJS dan anak-anak tidak lagi mendapat diskriminasi dari teman-teman mereka. Meskipun saat ini kondisi Jai Transito sudah tenang, tapi ketenangan yang diperoleh dengan menutup mulut tidak menyelesaikan permasalahan. Di lingkungan sekitar kita juga tak luput dari kasus-kasus pelanggaran HAM, walaupun hanya berupa hal-hal kecil. Misalnya menyetel lagu menggunakan speaker dengan volume penuh, terutama pada malam hari. Merusak maupun vandalisme terhadap sarana fasilitas umum. Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di karangan rumah orang, bahkan hingga hewan tersebut meninggalkan kotoran di sana. Diskriminasi terhadap suatu individu atau kelompok karena perbedaan ataupun kekurafan yang dimiliki. Tindak kekerasan berupa fisik hingga menyebabkan dampak permanen dan masih banyak lagi. Sini ada dua kesimpulan. Yang pertama itu ada pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Nah, yang pelanggaran HAM berat itu contohnya seperti pembunuhan, perbudakan, dan pemerkosaan. Kemudian yang pelanggaran HAM ringan itu contohnya seperti mencemarkan nama baik, kemudian menghalangi seseorang menyampaikan pendapat dan melakukan penganiayaan. Kemudian syaratnya yaitu sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri, dan harus bisa menghormati serta menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM ataupun HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM, kita harus bisa mengimbangi antara hewan peliharaan yang kadang-kadang buang saja di halaman kita, kadang-kadang buang saja di sembarang tempat. Itu caranya ya, tetap yang punya hewan kita datangi agar hewannya atau peliharaannya nggak dilepaskan. Kalau ada tetangga parkir memenuhi badan jalan atau mengganggu pejalan yang lain, ya itu solusinya sebenarnya sama saja. Karena di balik itu tergantung juga sama orangnya juga kan. Kalau orangnya hanya sementara sih nggak apa-apa, tapi kalau agak lama ya kita datangi, kita omong baik-baik, kita bilang supaya parkir yang benar di tempat yang benar agar nggak mengganggu pejalan atau pengguna jalan lain. Untuk tetangga yang nyetel musik kenceng-kenceng, solusinya hanya kita datangi dengan baik-baik, kita ngomong baik-baik, kita tegur baik-baik supaya mengecilkan suaranya agar nggak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Tapi dengan catatan harus dengan ramah dan sopan, nggak boleh omong-omong keras. Solusinya itu dengan jalan baik ke rumahnya, ngomong baik-baik supaya dikecilkan suaranya. Untuk parkir mobil kendaraan, ini adalah fenomena masyarakat yang sekarang ini lagi banyak muncul masalah, karena saat ini masyarakat kita sudah dibilang masyarakat ekonomi sudah menengah, jadi mobil bukan barang mewah lagi. Jadi muncul permasalahan di mana masyarakat mempunyai banyak mobil cuma tidak mempunyai garasi. Akhirnya banyak sekali masyarakat ini memarkirkan kendaraannya di jalan umum yang merupakan milik dari masyarakat umum. Nah, ini mungkin masalah yang banyak sekali terjadi di semua daerah, bukan di Mataram ya khususnya, tapi umumnya banyak. Nah, ini solusinya belum ada, dan mungkin harus ada perda ya, peraturan daerah yang mengatur untuk parkir, walaupun itu di perumahan. Banyak sekali masyarakat yang tinggal berhuni di perumahan itu sampai ada 3-4 mobil dia punya, ternyata dia lahan parkir tidak punya, akhirnya mengganggu tangga depan dan tangga samping. Dan ini solusinya belum ada. Nah, solusinya belum ada. Nah, ini kalau kita rundingkan ke tingkat RT itu tidak ada pemecahannya karena ini susah sekali. Nah, mungkin permasalahan parkir mobil di jalan umum ini mungkin harus dibikin perda ya yang mengatur. Jadi kalau kita solusikan musyawarah untuk mufakat kayaknya nggak bisa. Nah, mungkin itu pendapat saya. Dan untuk parkir mobil ini saran saya adalah harus ada perdanya. Nah, itulah mungkin pendapat saya. Kalau ada perkembangan, saran saya ya itulah saran saya. Terima kasih. Jika terlalu keras akan merasa berisik. Terus solusinya tolong dikecilin. Untuk musik tetangga yang mungkin mutar audio terlalu kencang, kita akan datangi dan nasihati untuk lebih mengecilkan suaranya, jadi biar tidak mengganggu tetangga sekitar atau lingkungan sekitar. Ya, mungkin tetangga yang hobinya putar audio keras,
kita akan ulangi satu kali. Nanti kalau memang dia bandel, ya mungkin kita akan lapor Pak RT untuk solusi berikutnya.